Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teknik alokasi memori, yang dimana teknik alokasi memori ini berkaitan dengan mata kuliah sistem operasi. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 dengan saya sendiri, yakni Rizky Fadlur Rahman, dan rekan-rekan saya dimulai dari Deviani, Raya Amalia, Raffi Fauzan, dan Naila Nur Sahira. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kalian tahu nggak sih apa itu teknik alokasi memori? Teknik alokasi memori merupakan cara sistem operasi dalam mengatur, membagi, dan menyediakan ruang memori bagi proses yang sedang berjalan. Teknik ini sangat penting agar sistem dapat bekerja dengan efisien, tidak terjadi benturan antar proses, dan kinerja komputer tetap optimal. Nah, melalui video ini, kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua dengan baik dan juga memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana memori dialokasikan pada sebuah sistem komputer atau sistem operasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya, dimulai dari teknik alokasi memori statis. Berikutnya yang saya bahas adalah teknik alokasi memori statis. Apa itu pengertiannya, karakternya, kelebihannya, dan kekurangannya. Apa itu teknik alokasi memori statis? Yaitu metode alokasi memori di mana memori dialokasikan pada waktu kompilasi, bukan pada waktu eksekusi. Artinya, ukuran dan lokasi memori yang dibutuhkan oleh program sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah saat program berjalan. Nah, karakteristiknya itu yang pertama ada ukuran memori tetap. Ukuran memori yang dialokasikan sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah. Yang kedua, alokasi pada waktu kompilasi. Memori dialokasikan pada saat program dikompilasi, bukan pada saat program berjalan. Yang ketiga, tidak ada fragmentasi memori. Karena ukuran memori sudah ditentukan sebelumnya, tidak ada fragmentasi memori yang terjadi. Kelebihannya yaitu yang pertama ada efisien waktu. Alokasi memori statis lebih cepat karena tidak memerlukan pengecekan dan pengalokasian memori pada saat runtime. Yang kedua, kurangnya kesalahan. Karena ukuran memori sudah ditentukan sebelumnya, kesalahan alokasi memori dapat diminimalkan. Kekurangannya yaitu ada yang pertama ada keterbatasan fleksibilitas. Ukuran memori yang dialokasikan tidak dapat diubah saat program berjalan. Yang kedua, ada pemborosan memori. Jika ukuran memori yang dialokasikan lebih besar dari yang dibutuhkan, maka memori yang tidak digunakan akan terbuang. Contoh penggunaan teknik alokasi yaitu seperti pada array statis dalam bahasa pemrograman seperti C atau C++. Selanjutnya ada alokasi memori dinamis. Alokasi memori dinamis ini adalah teknik pemberian ruang memori saat program berjalan atau runtime. Ukuran memori ini tidak ditentukan di awal, melainkan tergantung kebutuhan ketika program dieksekusi. Tempat penyimpanan memori dinamis ini berada di heap, berbeda dengan stack yang dipakai untuk variabel statis atau otomatis. Di sini juga ada ciri-ciri dari teknik alokasi dinamis, yakni fleksibel, dapat ditambah atau dikurang memori selama program hidup. Dikelola melalui fungsi atau API. Di sini juga ada keuntungan dan kekurangan pada alokasi teknik dinamis. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungannya pemakaian memori efisien sesuai kebutuhan nyata. Cocok untuk data yang jumlahnya tidak pasti sejak awal. Lalu di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yakni manajemen lebih rumit, rentan memori leak jika memori tidak dibebaskan kembali, dapat menyebabkan fragmentasi atau ruang jadi terpecah secara kecil-kecil. Selanjutnya ada alokasi kontigu atau contiguous memory allocation. Kata kontigu berarti bersebelahan. Artinya, setiap proses ditempatkan pada satu blok memori yang berkesinambungan secara berdekatan atau berdampingan.
Alokasi kontigu memiliki karakteristik yaitu setiap proses menempati satu blok memori tunggal yang berurutan. Alamat awal dan panjang blok disimpan oleh sistem operasi untuk memudahkan pengelolaan. Kemudian ruang memori dialokasikan secara tetap selama proses berjalan, tidak dapat berpindah-pindah. Kemungkinan terjadinya fragmentasi eksternal karena ruang kosong di antara blok proses bisa sulit digunakan. Akses ke memori relatif cepat karena data tersimpan berurutan, sehingga efisien dalam membaca dan menulis. Kesulitan ekspansi proses karena tidak selalu tersedia ruang kosong yang bersebelahan untuk menambah ukuran proses. Cocok untuk sistem sederhana dengan jumlah proses yang tidak terlalu banyak atau kebutuhan memori yang stabil. Kelebihan dari alokasi kontigu yang pertama, aksesnya yang cepat karena data proses berada pada alamat memori yang berurutan, dan yang kedua yaitu mudah untuk dikelola. Sistem operasi hanya perlu mencatat alamat awal dan ukuran blok memori. Selain kelebihan, alokasi kontigu juga memiliki kekurangan, yaitu fragmentasi eksternal. Setiap ruang kosong yang tersebar di antara blok-blok proses tidak bisa digunakan walau totalnya cukup besar. Kedua, sulit memperbesar proses. Jika proses butuh tambahan memori, belum tentu ada ruang kosong di sebelahnya. Yang ketiga, kurang fleksibel. Oke, selanjutnya penjelasan tentang partisi. Partisi adalah metode pengelolaan memori di mana memori utama komputer dibagi menjadi beberapa bagian partisi. Dan kemudian tiap partisi dialokasikan untuk proses yang sedang berjalan. Sederhananya, memori dibagi-bagikan ke potongan-potongan partisi dan proses mendapat satu potongan sesuai kebutuhan atau kebijakan. Terus ada poin-poin penting. Yang pertama, jenis-jenis alokasi partisi. Ada dua jenis alokasi partisi, yaitu ada partisi tetap dan partisi variabel. Partisi tetap. Partisi tetap itu memori dibagi sebelumnya menjadi sejumlah partisi dengan ukuran tetap atau telah ditetapkan sejak awal. Partisi variabel. Memori tidak dibagi dengan ukuran tetap sebelumnya. Ketika proses datang, sistem akan mencari lubang memori yang cukup besar dan alokasikan ukuran sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada algoritma alokasi partisi. Beberapa algoritma yang digunakan untuk memilih partisi atau lubang memori yang akan dialokasikan, yaitu ada 3. Yang pertama ada Prespeed. Prespeed itu pilih partisi pertama yang cukup besar. Terus yang kedua ada Bespeed. Bespeed itu pilih partisi yang paling kecil, tetapi masih cukup besar, minim sisa ruang, sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga ada Wordspeed, yaitu pilih partisi terbesar yang tersedia untuk alokasi dengan tujuan menghindari lubang kecil yang tak berguna. Lalu, kapan dan kenapa digunakan? Metode partisi tetap sering dipakai pada sistem lama atau sistem dengan jumlah proses yang relatif tetap dan predictable. Metode partisi variabel digunakan ketika ukuran proses bervariasi dan fleksibilitas lebih penting. Penggunaan yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem. Lalu, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan. Dalam partisi tetap, jika proses lebih kecil dari partisi, ruang terbuang disebut fragmentasi internal. Dalam partisi variabel, jika banyak alokasi dan pelepasan, bisa terbentuk banyak lubang kecil yang tidak bisa dipakai, disebut fragmentasi eksternal. Pemilihan algoritma alokasi Prespeed, Bespeed, Wordspeed bisa mempengaruhi efisien penggunaan memori dan performa. Memerlukan pengawasan, manajemen memori yang baik agar sistem tetap efisien. Sekian, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri video ini, di sini saya akan memperlihatkan praktikum terkait teknik alokasi memori.
Seperti itulah praktikum pada teknik alokasi memori, yang dimana disitu memperlihatkan bahwa adanya ukuran-ukuran memori, ataupun kita ingin melihat ukuran memori jika penjelasan ini kurang jelas, maka kalian bisa melihatnya pada sumber yang lain seperti YouTube maupun Google gitu, pada praktik alokasi memori tersebut. Seperti itu, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.